Bayangkan kita berdiri di bawah langit pada malam yang cerah. Di atas kita terbentang jutaan, bahkan miliaran bintang yang tampak begitu jauh. Menyelami wahyu, memahami semesta. Sejak dahulu, manusia memandang langit dan bertanya, seberapa luas sebenarnya alam semesta ini? Apakah langit memiliki batas? Dan apakah alam semesta yang kita lihat hari ini selalu seperti ini? Menariknya, Al-Quran mengajak manusia untuk memperhatikan langit dan kebesaran penciptanya. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan pembahasan tentang luasnya alam semesta adalah Surah Az-Zariyat ayat 47. Allah berfirman, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Namun, ada pula terjemahan yang menerjemahkan bagian akhirnya dengan makna, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Perbedaan terjemahan ini berasal dari bagaimana kata Arab lamusi'una, lamusi'un dipahami. Dan justru disinilah pertanyaan menariknya dimulai. Apakah ayat ini sedang berbicara tentang alam semesta yang terus mengembang? Ataukah ayat ini berbicara tentang kekuasaan dan kemampuan Allah dalam menciptakan langit yang begitu luas? Untuk menjawabnya, kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu terjemahan. Kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana para ulama tafsir memahami ayat ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata bi'aidin dijelaskan dengan makna kekuatan. Sedangkan bagian wa inna lamusi'un dijelaskan dalam konteks bahwa Allah telah meluaskan dan meninggikan langit serta menjadikannya tanpa tiang yang terlihat. Jadi, kita perlu berhati-hati. Ayat ini jelas menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam penciptaan langit. Tetapi apakah ayat ini juga memiliki kaitan dengan fakta ilmiah bahwa alam semesta mengalami ekspansi? Itulah yang akan kita telusuri dalam episode ini. Karena pada abad ke-20, manusia mulai menemukan sesuatu yang luar biasa tentang alam semesta. Galaksi-galaksi ternyata tidak berada dalam alam semesta yang statis. Pengamatan astronomi menunjukkan bahwa alam semesta mengalami ekspansi. Dan disinilah muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah penemuan modern tentang alam semesta yang mengembang memiliki hubungan dengan ayat Al-Quran ini? Atau sebenarnya makna ayat tersebut lebih luas dan tidak boleh dibatasi hanya pada satu penafsiran ilmiah? Kita akan membahasnya secara bertahap, bukan untuk memaksakan sains agar sesuai dengan Al-Quran, tetapi untuk melihat bagaimana ayat Al-Quran, tafsir para ulama, dan pengetahuan manusia tentang alam semesta dapat kita pahami dengan hati-hati. Karena semakin jauh manusia memandang langit, semakin kita menyadari betapa luasnya ciptaan Allah. Dan mungkin pertanyaan terbesar bukan hanya seberapa luas alam semesta, tetapi siapakah yang menciptakan semua keluasan itu? Di bab berikutnya, kita akan melihat lebih dalam apa sebenarnya makna kata lamusi'un dalam surah Az-Zariyat ayat 47 dan bagaimana para ulama tafsir menjelaskannya. Apa makna kami meluaskannya? Setelah melihat ayatnya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Apa sebenarnya maksud Allah ketika berfirman, وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata yang menjadi perhatian adalah lamusi'un. Kata ini berasal dari akar kata wawu, sin, ain, yang berkaitan dengan makna luas, keluasan, kemampuan, dan kelapangan. Namun, bagaimana para ulama tafsir memahami ayat ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah terlebih dahulu menyebut, yang artinya Allah membangun langit dengan kekuatan. Ibnu Katsir menukil penjelasan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah,
dan beberapa ulama lainnya bahwa bi'aidin dalam konteks ayat ini bermakna dengan kekuatan. Kemudian mengenai wa inna lamusi'un. Ibnu Katsir menjelaskan maknanya dalam konteks keluasan langit yang Allah ciptakan dan tinggikan tanpa tiang yang terlihat. Jadi, dalam tafsir ini, ayat tersebut menekankan kekuasaan Allah dalam menciptakan langit yang luas dan tinggi. At-Tabari juga menjelaskan bagian bi'aidin sebagai biquwatin, biquwah, yaitu dengan kekuatan. Beliau menafsirkan bahwa Allah meninggikan langit sebagai sebuah atap dengan kekuatannya. Ini menunjukkan bahwa sejak tafsir klasik, perhatian utama ayat ini adalah kekuatan dan kemampuan Allah dalam membangun langit. Menariknya, Al-Qurtubi menyebut beberapa penjelasan mengenai wa inna lamusi'un. Di antaranya makna, kami berkuasa, kami memiliki keluasan, dan bahwa Allah tidak terbatas dalam kemampuannya untuk menciptakan apa yang Dia kehendaki. Al-Qurtubi juga menyebut beberapa pendapat lain mengenai makna ayat tersebut. Jadi, kata lamusi'un memang memiliki cakupan makna yang luas. Lalu, bagaimana dengan alam semesta mengembang? Nah, disinilah kita harus berhati-hati kawan. Saat ini kita mengetahui bahwa alam semesta mengalami ekspansi. Karena itu, sebagian orang melihat adanya hubungan antara ayat dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya dengan konsep ekspansi alam semesta. Tetapi, kita tidak boleh mengatakan Ibnu Katsir sudah menafsirkan ayat ini sebagai alam semesta mengembang. Karena itu, bukan penjelasan yang diberikan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut dalam konteks kekuatan Allah dan keluasan langit yang Dia ciptakan. Yang lebih aman dan ilmiah adalah mengatakan, ayat ini memiliki redaksi yang menarik untuk dibandingkan dengan pengetahuan modern tentang ekspansi alam semesta. Tetapi, hubungan tersebut perlu dibahas dengan hati-hati dan tidak boleh dipaksakan sebagai satu-satunya makna tafsir. Dan justru ini yang akan kita lakukan di bab berikutnya. Jika demikian, mengapa ayat ini sering dikaitkan dengan ekspansi alam semesta? Apakah alam semesta benar-benar mengembang? Dan bagaimana para ilmuwan mengetahui bahwa alam semesta kita tidak statis? Untuk menjawabnya, sekarang kita tinggalkan sejenak kitab-kitab tafsir dan kita lihat apa yang ditemukan oleh ilmu astronomi modern tentang alam semesta. Apa kata sains? Sekarang kita tinggalkan sejenak pembahasan tafsir. Mari kita lihat apa yang ditemukan ilmu pengetahuan modern tentang alam semesta. Apakah alam semesta benar-benar mengembang? Alam semesta tidak statis. Selama berabad-abad, manusia membayangkan alam semesta sebagai sesuatu yang relatif tetap. Namun, pada abad ke-20, pengamatan astronomi membawa sebuah penemuan besar. Para ilmuwan menemukan bahwa alam semesta mengalami ekspansi. Galaksi-galaksi yang sangat jauh secara umum tampak semakin menjauh satu sama lain. Tetapi ini bukan berarti semua galaksi sedang terbang menjauh dari satu titik di tengah alam semesta. Dalam kosmologi modern, yang mengembang adalah ruang itu sendiri. Dari mana kita mengetahuinya? Salah satu petunjuk penting berasal dari cahaya galaksi. Ketika cahaya dari galaksi yang sangat jauh sampai kepada kita, panjang gelombangnya dapat mengalami peregangan. Akibatnya, cahaya tersebut bergeser ke arah merah. Fenomena ini disebut redshift atau pergeseran merah. Pengamatan terhadap redshift membantu para astronom mengetahui bahwa alam semesta tidak diam, tetapi mengalami ekspansi. Penemuan Hubble. Pengamatan astronomi pada awal abad ke-20, termasuk penelitian Edwin Hubble, menunjukkan hubungan antara jarak galaksi dan laju pergeserannya. Secara sederhana, semakin jauh sebuah galaksi, semakin besar laju resesi yang kita amati. Temuan ini menjadi salah satu dasar penting bagi pemahaman kita tentang alam semesta yang mengembang. Lalu, bagaimana dengan Big Bang? Jika alam semesta sekarang mengembang,
ketika kita menelusuri sejarahnya ke masa lalu, alam semesta berada dalam kondisi yang jauh lebih panas dan padat. Inilah yang menjadi dasar model Big Bang. Alam semesta diperkirakan berusia sekitar 13,8 miliar tahun, dan sejak masa awal tersebut, alam semesta terus mengalami perkembangan dan ekspansi. Salah satu bukti penting dari alam semesta awal adalah Cosmic Microwave Background atau CMB. CMB merupakan sisa radiasi dari alam semesta awal yang sampai sekarang masih dapat kita amati. Kembali ke surah Az-Zariyat 47. Sekarang kita kembali kepada ayat yang kita bahas. Allah berfirman, Wa inna lamusi'un. yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kita telah melihat bahwa ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa alam semesta memang mengalami ekspansi. Namun, apakah ini berarti ayat tersebut pasti sedang menjelaskan ekspansi alam semesta seperti yang dipahami sains modern? Kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkannya. Seperti yang telah kita bahas dalam bab 2, para mufasir terdahulu menjelaskan ayat ini dalam konteks kekuatan Allah dan keluasan langit yang Dia ciptakan. Maka, hubungan ayat ini dengan ekspansi alam semesta modern adalah sesuatu yang menarik untuk direnungkan, tetapi tidak boleh kita jadikan alasan untuk memaksakan tafsir ilmiah tertentu. Lalu, mengapa ayat ini begitu menarik ketika kita melihatnya dari perspektif ilmu pengetahuan modern? Apakah mungkin ada hubungan antara makna ayat ini dengan kenyataan bahwa alam semesta terus mengembang? Atau justru kita perlu memahami ayat ini dengan cara yang lebih luas? Apakah ini mukjizat ilmiah? Setelah melihat penjelasan tafsir dan apa yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern, sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling menarik. Apakah surah Az-Zariyat ayat 47 merupakan bukti bahwa Al-Quran telah menjelaskan ekspansi alam semesta? Kita perlu berhati-hati dalam menjawabnya. Para ulama tafsir terdahulu menjelaskan ayat ini tentang kekuatan Allah dan keluasan langit yang Dia ciptakan. Sementara ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa alam semesta memang mengalami ekspansi. Apakah keduanya memiliki hubungan? Sangat mungkin ayat ini menjadi sesuatu yang menarik untuk direnungkan. Tetapi kita tidak perlu memaksakan bahwa ayat tersebut secara pasti merupakan penjelasan tentang teori kosmologi modern. Karena Al-Quran bukanlah buku teks astronomi. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Dan ketika kita melihat luasnya alam semesta, keteraturannya, serta hukum-hukum yang mengaturnya, semua itu justru mengingatkan kita kepada kebesaran Sang Pencipta. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Jadi, mungkin pertanyaan terpentingnya bukan hanya apakah alam semesta mengembang, tetapi juga siapakah yang menciptakan alam semesta dengan segala keteraturannya. Semakin jauh manusia mempelajari alam semesta, semakin kita menyadari betapa kecilnya diri kita. Dan semakin luas yang kita lihat, semakin besar pula alasan untuk mengagumi kebesaran Allah. Wallahu a'lam bisyawab. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe Ayat dan Semesta. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.